Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka lagi, bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang sangat baik ini dengan tanpa suatu halangan apapun. Juga salawat dan salam terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu tajwid. Kita akan mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang berisi tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apa? Saya ulangi, ilmu tajwid kurang lebihnya adalah membicarakan atau membahas tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, karena apa? Membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu merupakan perintah. Sebagaimana disebutkan, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Yang maksudnya adalah membaca Al-Quran dengan tartil, dengan jelas, dengan baik dan benar. Dan perlu diketahui anak-anak semuanya, bahwa membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita semuanya agar membaca Al-Quran kita, bacaan Al-Quran kita itu bernilai ibadah kepada Allah, maka kita harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar? Tentu kita harus mengetahui caranya, kita harus tahu ilmunya, yaitu ilmu tajwid. Dan perlu diketahui anak-anak semuanya bahwa belajar kita pada ilmu tajwid pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan mempelajari tentang bacaan mat. Seperti apa hukum bacaan mat, dan apa saja mat, apa saja yang akan kita pelajari, kita lihat untuk berikutnya. Pengertian mat. Menurut bahasa, mat artinya panjang. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, mat adalah membaca panjang huruf hijaiyah di dalam Al-Quran karena bertemu dengan salah satu huruf mat. Nah, perlu diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan mat di sini, bacaan mat artinya adalah membaca panjang huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Kenapa dibaca panjang? Karena bertemu dengan salah satu huruf mat. Nah, jadi ketika huruf hijaiyah di dalam Al-Quran itu bertemu dengan huruf mat, maka harus dibaca panjang. Adapun huruf mat itu berjumlah 3. Yang pertama alif, kedua waw, dan yang ketiga adalah ya. Jadi
huruf mat itu jumlahnya ada 3. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Harus hafal. Cuma 3, masa nggak hafal? Jadi harus hafal, bener. Nah, itu adalah pengertian daripada mat. Berikutnya, macam-macam mat. Anak-anak semuanya, secara garis besar, mat itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama tadi dibagi berapa? Dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mat asli atau mat tabi'i. Jadi mat asli kita tuh sering mendengarnya dengan sebutan mat tabi'i. Artinya apa mat asli atau mat tabi'i itu? Nah, adalah fathah diikuti alif, kemudian kasroh diikuti ya, dan dhammah diikuti waw. Jadi ketika ada alif, ketika ada harokat fathah kemudian diikuti alif, itu namanya mat tabi'i. Atau ketika ada kasroh yang diikuti huruf ya, itu juga mat tabi'i. Yang 3, yaitu ketika ada harokat dhammah yang diikuti huruf waw, nah itu adalah mat tabi'i. Dititeni. Jadi ketika ada fathah diikuti alif, kemudian ada kasroh diikuti ya, kemudian ada waw yang diikuti, ada dhammah yang diikuti waw. Nah, itu namanya mat tabi'i atau mat asli. Adapun panjangnya 1 alif atau 2 harokat, jadi 2 ketukan. Perhatikan contoh berikut. Nah, itu ada beberapa lafaz yang telah Ustadz tuliskan di sini, misalnya wala yahuddu ala ta'amil miskin fiha kutubun qayyimah fal muriyati qadha. Nah, perhatikan pada lafaz yang Ustadz kasih tanda warna hitam pada yang atas sendiri ini. Wala berarti itu ada harokat fathah diikuti alif, maka panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Wala, nah 2 ketukan. Wala, jadi nggak boleh dibaca wala yahuddu ala ta'amil miskin. Anda itu bacaan yang salah. Nah, jadi panjangnya berapa tadi? Panjangnya adalah 2 alif atau 2 harokat. 1 alif atau 2 harokat. Jadi panjangnya segitu. Jadi begini bacanya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini yang wala. Nah, kemudian lafaz ta'a. Jadi ada fathah, ini fathahnya diikuti alif ini. Nah, kemudian al-miskin. Nah, ini ada huruf kaf yang mendapat huruf kaf mendapat harokat kasroh, dengan kasrohnya diikuti huruf apa? Huruf ya. Jadi bacanya lengkapnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi nggak boleh tergesa-gesa bacanya, misalnya begini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, seperti itu nggak boleh. Jadi harus dibaca dengan tartil, dengan jelas, karena itu akan menjadi ibadah kepada Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, yang lafaz berikutnya fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Nah, ini ada kasrah diikuti huruf
Ya, begitu juga ini ha. Ha, ini ada harokat fathah yang diikuti alif. Jadi nggak boleh dibaca fiha, nggak boleh. Fiha itu bacaan yang salah. Betulnya adalah fiha, fiha. Nah, fi-nya juga panjang, ha-nya ini juga panjang. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Fiha kutubun qayyimah. Nah, berikutnya yang terkait dengan huruf waw. Wal muriyati qadha. Nah, lihat pada lafaz yang Ustadz kasih tanda warna hitam. Wal mu, ini ada harokat dhammah, diikuti apa? Diikuti huruf wow. Nah, kemudian berikutnya masih ada lagi ini huruf apa namanya? Fathah yang diikuti alif. Fal muriyati qadha. Jadi nggak boleh kita baca tergesa-gesa, baca nggak tartil, baca nggak jelas. Fal muriyati qadha. Nah, kelihatannya enak didengar tapi itu salah. Fal muriyati qadha. Nah, kayaknya indah, kayaknya bagus. Nah, tetapi itu adalah salah. Yang betul fal muriyati qadha. Nah, itu adalah ini yang pertama namanya mat apa? Mat asli atau mat tabi'i. Nah, Ustadz kira tentang mat tabi'i sudah, dan kita lanjut yang berikutnya masih macam-macam mat. Nah, masih macam-macam mat. Mat yang tadi dibagi menjadi berapa? Mat tadi menjadi dua. Yang pertama mat asli atau mat tabi'i. Yang pertama mat asli atau mat tabi'i. Yang kedua adalah mat far'i. Mat far'i atau mat cabang. Maksudnya adalah yaitu cabang dari mat asli yang bacaan panjang, yang panjang bacaannya melebihi mat asli atau mat tabi'i. Nah, yaitu pokoknya mat far'i adalah mat cabang. Yang cabang-cabang dari mat tabi'i tadi banyak sekali. Nah, apa namanya? Cabang dari mat asli atau mat tabi'i. Bacaan panjang, yang panjang bacaannya itu melebihi mat asli. Panjangnya melebihi mat asli atau mat tabi'i. Nah, bisa mulai dari 6 sampai 2 harokat. Adapun jumlahnya mat far'i itu ada 14. Mat far'i ada 14. Panjangnya antara 2 sampai 6. Intinya mat yang panjangnya itu melebihi mat asli atau mat tabi'i. Nah, jumlahnya ada 14. Di sini ada mat wajib muttasil, ada mat jaiz munfasil, ada mat arid lis sukun, ada mat silah qasiroh, ada mat badal, ada mat farqi, ada mat iwat, ada mat layyin, mat tamkin, mat silah tawilah, ada mat lazim mukhaffaf kilmi, ada mat lazim musaqqal kilmi, ada mat lazim mukhaffaf harfi, mat lazim musaqqal harfi. Itu panjang banyak cah. Tetapi di sini pada kesempatan kali ini, pada materi ini yang akan kita bahas itu hanya ada 2 saja dari 14 ini, yaitu mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Seperti apa mat wajib muttasil, seperti apa mat jaiz munfasil? Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini yang dimaksud dengan mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Nah,
Apa artinya? Mat wajib muttasil adalah mat tabi'i yang diikuti huruf hamzah dalam satu kata atau dalam satu lafal yang panjang bacaannya adalah 2 alif atau 4 harokat. Jadi ketika ada mat tabi'i yang diikuti oleh huruf hamzah dalam satu kata atau satu lafal, kalau dalam istilah ilmu tajwid dalam satu kalimat, nah itu namanya mat wajib muttasil. Pokoknya ada mat tabi'i, di situ diikuti huruf hamzah dalam satu kalimat, dalam satu kata atau dalam satu lafal, artinya tidak terpisah, maka itulah yang dinamakan mat wajib muttasil. Adapun panjang bacaannya adalah 2 alif atau 4 harokat. Nah, perhatikan contoh. Perhatikan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, pada lafaz yang pertama yaitu dari surat An-Nasr ini, idza jaa. Nah, pada lafaz jaa ini ada fathah diikuti alif, ini namanya mat tabi'i. Nah, mat tabi'i diikuti apa? Diikuti oleh hamzah, diikuti huruf hamzah dalam satu apa? Satu kata atau satu lafal, satu kalimat jaa, kalimat jaa atau lafal jaa. Nah, hamzahnya ikutnya dalam satu kata, maka itu disebut dengan mat wajib muttasil. Idza jaa nasrullahi wal fath. Agak panjang, karena panjangnya berapa? 4 harokat, 4 ketukan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, contoh berikutnya pada surat Al-Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Nah, pada lafaz yang Ustadz kasih tanda merah, warna merah pada lafaz asyita'i. Nah, ini ada mat tabi'i yang diikuti oleh hamzah dalam satu kata atau satu lafal atau satu kalimat. Harus dibaca panjang atau namanya mat wajib muttasil. Panjangnya 4 harokat atau 2 alif. Ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Nah, contoh berikutnya, perhatikan. Walamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Pada lafaz adoat ini yang warna merah, perhatikan, adoat ini mat tabi'i diikuti hamzah dalam satu kata, adoat. Nah, semua ini ya, yang merah-merah ini, jaa asyita'i adoat. Nah, ini merupakan contoh dari mat wajib muttasil. Ingat, mat wajib muttasil tadi apa? Yaitu mat tabi'i yang diikuti oleh hamzah, huruf hamzah dalam satu kata atau satu lafal atau satu kalimat. Jaa asyita'i adoat. Nah, ini merupakan contoh daripada mat wajib muttasil.
Berikutnya mat wajib muttasil, kita anggap cukup. Berikutnya adalah yang kedua, sebagaimana disebutkan tadi, yang kita bahas pada kali ini ada dua, yaitu mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Nah, mat jaiz munfasil, mat jaiz munfasil maksudnya apa? Kebalikan daripada mat wajib muttasil. Nah, perhatikan itu. Mat jaiz munfasil yaitu mat tabi'i yang diikuti huruf hamzah dalam dua kata atau dua lafal yang terpisah. Jadi, apa? Saya ulangi, yaitu mat tabi'i yang diikuti huruf hamzah dalam dua kata atau dua lafal atau dua kalimat yang terpisah. Nah, di terpisah, di kebalikannya mat jaiz, mat wajib muttasil. Kalau wajib muttasil tadi adalah mat tabi'i diikuti hamzah dalam satu kata, dalam satu lafal, dalam satu kalimat. Nah, kalau mat jaiz munfasil yaitu mat tabi'i diikuti oleh huruf hamzah dalam dua kata atau dua lafal, dua kalimat yang terpisah. Adapun panjang bacanya dua alif atau empat harokat. Jangan salah. Dulu ada yang bilang sama Ustadz, saking senengnya merasa bisa jawabnya, panjangnya mat jaiz munfasil berapa? Yaitu 4 rakaat. Nah, semuanya tertawa. Masa ilmu tajwid kayak sholat? Nah, ada rakaatnya. Maksudnya itu membaca harokat. Nah, inilah. Maka jangan harus diperhatikan betul, jangan sampai salah. Nah, 4 harokat panjangnya mat jaiz munfasil sama dengan mat wajib muttasil, yaitu 2 alif atau 4 rakaat, 4 harokat. Perhatikan contoh. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun walahum fiha azwajum mutahharah. Nah, pada yang di warna kuning ini, inna ilaikum. Nah, ini mat tabi'i ketemu hamzah dalam dua lafal, dua kata yang terpisah. Inna ilaikum. Nah, fiha azwajum mutahharah. Nah, mudah sekali mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil. Saya kira sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Nah, dan kalian bisa juga membaca di buku paketnya. Nah, semuanya bisa lebih jelas lagi. Berikutnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil. Nah, anak-anak semuanya, itu apa toh? Tujuannya adalah agar di dalam membaca Al-Quran kita bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar. Apa? Bisa membaca dengan baik dan benar. Sehingga ketika bacaan kita itu baik, bacaan kita itu benar, maka semuanya itu akan bernilai ibadah dan menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, jangan sekedar baca, jangan sekedar yang penting mengisi waktu dan lain sebagainya. Tapi harus diniatkan dengan benar. Diniatkan dengan benar, dibaca dengan benar pula,
dengan cara yang benar pula. Nah, misalnya sebelum baca Al-Quran juga berwudu dulu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pakai pakaian yang sopan, dan seterusnya. Sehingga bacaan kita itu semakin baik dan akan mencerminkan apa? Mencerminkan kita semuanya itu adalah orang yang senang membaca Al-Quran. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, yang artinya orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia di surga. Perhatikan anak. Jadi orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, artinya pandai membaca Al-Quran, bacaannya itu bagus, bacaan itu benar, suaranya bagus, dibacanya baik, dengan penuh ketakziman, penuh hormat pada Al-Quran. Maka orang-orang seperti inilah yang mahir Al-Quran seperti ini. Nah, dia nanti akan bersama para malaikat yang mulia di surga. Maka oleh karena itu kita harus benar-benar belajar dengan benar, belajar dengan baik agar bacaan kita itu semakin baik, bacaan kita semakin benar, dan benar-benar nanti kita menjadi ahlul Quran. Ustaz juga berdoa, kalian semua nanti di antara kalian ada yang menjadi hafizul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah akan bersama malaikat yang mulia di surga. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anak-anak, itu yang kita bahas materi kali ini. Terakhir, sebagai penutup pada materi ini, Ustadz berpesan kepada kalian semuanya. Pertama, harus tetap semangat dalam kondisi apapun. Dan pada saat ini kita semua masih sama-sama mengalami kondisi pandemi COVID-19. Nah, kita ikuti semuanya. Kita ikuti aturan dari pemerintah yang sering kita dengar sebagai protokoler kesehatan. Kita tepati, kita sering cuci tangan, pakai masker, dan seterusnya, menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, keluarga, agar terhindar kita semuanya dari wabah ini. Dan yang penting lagi, kalian harus tetap rajin berdoa, rajin melaksanakan sholat 5 waktu, jangan sampai sholat kita tinggalkan, jangan sampai sholat kita menjadi tidak baik. Nah, artinya kita harus rajin sholat, rajin beribadah, rajin berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, Ustadz selalu berpesan, pesan Ustadz yang satu ini selalu Ustadz ulang-ulang, di kelas lain pun juga sama. Jangan lupa, kita semuanya harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Itu adalah wajib kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita mengecewakan orang tua. Jangan sampai kita atau bahkan saya menyakiti orang tua, itu sangat dosa sekali. Dan orang-orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia. Kiranya itu yang disampaikan Ustadz pada pertemuan kali ini. Kalau ada benarnya, semata-mata itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kurangnya, itu semata-mata karena kekurangan daripada Ustadz sendiri, dan semoga selalu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemauan kita, semangat kita untuk belajar ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah fid dini wa dunya wal akhirah, sehingga kita terus diberikan kekuatan untuk belajar, diberikan kekuatan untuk menuntut ilmu. Demikian
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا